Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Starskia, mahasiswi STIK Surya Global Yogyakarta, konsentrasi kesehatan reproduksi semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anemia pada ibu hamil. Nah, kita lihat ya. Jadi ini ada gambar dua wajah, ada wajah yang normal dan ada wajah yang terkena penyakit anemia. Nah, anemia sendiri ini adalah penyakit kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang disebabkan oleh kurangnya kadar Hb di dalam tubuh, atau bisa juga karena rusaknya sel darah merah dalam tubuh. Nah, sel darah merah yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh nanti ini akan menjadi terganggu karena kurangnya sel darah merah tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis anemia. Teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Nah, yang pertama ini ada anemia karena kekurangan zat besi. Nah, anemia, jenis anemia ini di mana darah yang mengandung zat besi yang terlalu sedikit. Ini umumnya terjadi pada wanita ibu hamil sebelum masa menopause dan juga pada masa remaja. Nah, penyebab terjadinya anemia ini disebabkan karena kehilangan darah pada saat dia menstruasi. Nah, pendarahan internal pada saluran pencernaan dan juga donor darah yang terkontrol. Nah, selanjutnya ada anemia perinisiosis. Nah, anemia perinisiosis biasanya dialami oleh penderita pada usia antara 50-60 tahun dan disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Nah, anemia jenis ini biasanya bersifat turunan, tetapi pada beberapa kasus tertentu, penyakit autoimun bisa menjadi faktor penyebab terjadinya anemia pernisiosa. Jadi bisa disebabkan oleh keturunan atau gen, bisa juga dari penyakit autoimun. Nah, yang ketiga ada anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit ini pada hakikatnya bersifat turunan dan disebabkan oleh kondisi sel darah merah yang tidak normal atau abnormal. Nah, anemia sel sabit ini adalah anemia yang tidak dapat dicegah, nah, dan juga bisa mengancam jiwa penderitanya. Yang keempat ini ada anemia kurang asam folat. Nah, jika jenis anemia ini ditandai dengan kekurangan asam folat, salah satu dari kelompok vitamin B yaitu B9 di dalam darah. Nah, anemia ini biasanya disebabkan oleh asupan asam folat yang tidak cukup. Anemia ini juga bisa terjadi pada masa kehamilan, di mana nanti asam folat ini lebih banyak didistribusikan untuk kebutuhan kandungan. Nah, gangguan darah lain juga bisa menjadi penyebab terjadinya anemia jenis ini. Nah, selanjutnya ini ada anemia aplastik. Nih, teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Nah, anemia aplastik ini disebabkan karena hilangnya atau berkurangnya sel darah merah. Masalah ini bisa terjadi karena cedera tertentu sehingga darah yang membentuk jaringan di dalam sumsum tulang belakang ini hancur, sehingga penderita nantinya akan kesulitan melawan infeksi dan juga mudah mengalami pendarahan. Nah, yang terakhir ini ada polisitemia, anemia polisitemia. Seperti ini ya. Nah, anemia polisitemia ini penyakit yang umumnya dialami pria usia parubaya. Nah, dan juga ditandai dengan peningkatan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Nah, kondisi yang terjadi adalah proses reproduksi sel
dan juga sel sumsum tulang dewasa ini terjadi saat sangat cepat dan intens, tidak seperti biasanya. Nah, penyebabnya juga hingga saat ini belum diketahui. Nah, jadi ini ada bermacam-macam ya jenis-jenis umum dari anemia. Nah, selanjutnya kita masuk ke gejala anemia. Gejala anemia ini apa saja sih? Yang pertama, ini ada pucat pada kelopak mata. Nah, untuk gejala anemia sangat mudah untuk kita ketahui. Itu ada kelopak mata yang pucat. Yang kedua, mual. Nah, misalnya dia saat makan itu susah menerima makanan masuk ke dalam perutnya. Kadang kalau makan itu bisa dimuntahin kembali. Nah, itu mungkin gejala dari anemia. Yang ketiga ada denyut jantung tidak beraturan. Nah, pada saat melakukan pekerjaan berat, bisa jadi orang yang mempunyai gejala anemia ini pada saat melakukan pekerjaan berat ini jantungnya itu berdetuk kencang namun tidak beraturan. Ini ada keletihan berlebihan. Nah, saat melakukan aktivitas ringan saja bisa jadi orang yang mengidap anemia ini mudah untuk merasakan letih, bahkan letih yang berlebih ya. Nah, ini ada kepala pusing. Ini secara umum dirasakan oleh penyebab anemia. Bahkan ibu hamil pun bisa merasakan pusing yang berlebih, apalagi ditambah dengan penyakit yang namanya anemia. Yang terakhir ini ada rambut rontok. Nah, rambut rontok juga merupakan salah satu gejala dari anemia pada ibu hamil. Nah, ini ada pencegahannya. Pencegahannya yang pertama kita memberikan tablet penambah darah untuk ibu hamil. Nah, itu biasanya bisa transfusi darah atau juga kita menggunakan obat-obat yang ada di apotik. Ini untuk menambah sel darah merah. Yang kedua bisa mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti vitamin C. Vitamin C bagi penderita anemia ini sangat dianjurkan karena nantinya bisa mempengaruhi atau menambah proses bertambahnya sel darah merah. Dan juga disarankan memakan sayur-sayuran hijau dan juga kacang-kacangan karena itu juga bisa menambah untuk sel darah merahnya meningkat. Nah, ada HB, biasanya hemoglobin 11 gram itu masih dikatakan normal, sedangkan hemoglobin 9 sampai 10 ini dikatakan termasuk dalam anemia yang ringan. Kemudian HB 7 sampai 8 gram ini dikatakan anemia sedang. Sedangkan kalau kurang dari 7 atau 6, 5, 4 bahkan 2 itu termasuk dalam anemia berat. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pengaruh anemia pada masa antenatal, pada masa kehamilan. Yang pertama ini nanti berat badan ibu dan janin ini kurang, kemudian adanya gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, kemudian partus prematurus, adanya plasenta previa, ada eklamsia, dan juga adanya ketuban yang pecah. Nah, kemudian nanti ada pengaruh anemia pada masa intranatal. Pertama ada kelemahan saat mengejan, adanya perdarahan dan juga adanya shock pada ibu hamil atau ibu yang melahirkan. Nah, kemudian ada pengaruh anemia pada masa pasca natal.
ini akan terjadinya subinvolusi, yaitu proses kembalinya uterus ke ukuran dan bentuk seperti sebelum hamil yang nantinya bentuknya itu tidak sempurna. Nah, ini ada akibat anemia pada masa kehamilan. Nanti akan terjadinya abortus. Yang kedua ada kematian intrauterin. Yang keempat, akan terjadinya persalinan prematur. Yang kelima, berat badan janin ini rendah. Yang keenam, kelainan janin dengan anemia. Yang ketujuh, cacat bawaan serta inteligensia rendah. Dan yang terakhir ini nanti bayi mudah terinfeksi oleh kuman. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.